Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Haidari Hidayat dengan NIM 10085. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah penelitian saya dengan judul efektivitas mediasi sebagai instrumen penyelesaian perkara cerai talak di pengadilan agama. Disusun oleh Rayhan Haidari Hidayat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah metodologi penelitian hukum dengan dosen pengampu IKA Atika SHMH. Adapun pada bab 1 pendahuluan, saya menuliskan latar belakang masalah sebagaimana berikut. Perceraian menjadi fenomena sosial yang meningkat di Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan jumlah perceraian terus naik setiap tahun. Faktor penyebabnya antara lain adalah konflik rumah tangga yang berkepanjangan, masalah ekonomi, dan ketidaksepahaman pasangan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tapi juga anak-anak serta keseimbangan sosial masyarakat. Dalam perspektif hukum, penyelesaian perkara perceraian idealnya tidak hanya melalui putusan pengadilan, tapi juga melalui jalur damai. Oleh karena itu, bukan dalam agama menyediakan mediasi sebagai tahapan wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Meski demikian, praktik mediasi menghadapi kendala. Tingkat keberhasilan perdamaian relatif rendah karena yang pertama, kesediaan para pihak untuk berdamai yang rendah. Dua, kondisi psikologis yang tidak kondusif. Dan yang ketiga, pemahaman yang terbatas mengenai tujuan mediasi. Perkembangan teknologi juga memperkenalkan e-mediation setelah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, penting mengkaji efektivitas mediasi, baik tatap muka maupun daring, untuk menilai sejauh mana mediasi berfungsi menekan angka perceraian. Kemudian rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, saya menuliskan rumusan masalah sebagaimana berikut. 1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai talak di pengadilan agama? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas mediasi? Dan yang ketiga, sejauh mana mediasi dapat berfungsi menekan angka perceraian? Adapun tujuan penelitian sebetulnya untuk menjawab seluruh rumusan masalah. Di antara yang pertama, mengkaji pelaksanaan mediasi sesuai dengan ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016 dan hukum Islam. 2. Menilai faktor keberhasilan dan kegagalan mediasi, termasuk peran mediator, kesediaan para pihak, dan dukungan lembaga. Dan yang ketiga, menilai peran mediasi dalam menekan perceraian, menciptakan stabilitas rumah tangga dan keadilan. Kemudian, studi peralatan terdahulu. Di sini saya menggunakan judul hukum talak yang dijatuhkan oleh suami karena dipaksa menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i oleh Risna Febrianti. Kemudian ada analisa terhadap pendapat Ibnu Hazm tentang ta'liq talak oleh Endang Karamah, dan ada dampak cerai talak di luar prosedur pengadilan agama terhadap nafkah iddah dan nafkah anak pasca cerai talak oleh Saifuddin. Kemudian ada pelaksanaan mediasi dalam pencegahan cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya oleh Renin Tamayangsari. Kemudian ada nafkah madiyah dalam perkara cerai talak qabla dukhul di Pengadilan Agama Bekasi oleh Hutri Rahayu. Kemudian pada metode penelitian nomor 1, jenis yang pendekatan, saya menggunakan kualitatif, hukum empiris, sosiologis, dan yuridis empiris. Kemudian di sumber hukum primer, saya menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan putusan pengadilan. Adapun sekunder, saya ambil dari buku, jurnal, artikel, dan pendapat para pakar. Kemudian yang ketiga, teknik pengumpulan data, saya menggunakan 2. Yang pertama, studi perpustakaan, literatur hukum, penelitian terdahulu, dan wawancara oleh hakim, mediator, advokat, dan pihak yang telah melakukan mediasi. Kemudian ada teknik analisis data, deskriptif, kualitatif, induktif, menafsirkan pola dan makna dari fakta lapangan dan literatur. Kemudian ada kerangka pemikiran, mediasi hadir untuk menekan perceraian tapi efektivitasnya masih dipertanyakan. Kemudian ada teori yang digunakan, efektivitas hukum dan sistem hukum Friedman atau Lawrence and Friedman, legal structure, legal substance, dan legal culture. Kemudian ada prinsip hukum Islam, sulh, musyawarah, dan perdamaian, dan juga analisis memadukan hukum positif dan nilai Islam untuk menilai sejauh mana mediasi berfungsi sebagai instrumen penyelesaian cerai talak.
Kemudian sistematika penulisan, di sini ada bab 1, ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan manfaat, studi terdahulu, metode dan kerangka pemikiran. Dan bab 2, kajian teoritis, mediasi cara italak, hukum Islam, hukum positif dan dasar mediasi. Kemudian di bab 4, hasil pembahasan, pelaksanaan mediasi, faktor keberhasilan peran mediasi menekan perceraian. Dan bab 5, ada kesimpulan dan saran, ada evaluasi mediasi dan rekomendasi penguatan fungsi mediasi. Adapun daftar pustakanya, di sini saya menggunakan Sugiono, metode penelitian kualitatif 2013, Surjono Sukanto, pengantar penelitian hukum 1986, kemudian ada Resna Febrianti 2016, Endang Karomah 2012, Saipudin 2010, dan Raden Tamayangsari 2023, dan Hutri Rahayu 2019. Kemudian ada Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata 2013, Lawrence M. Friedman, Legal System 1975, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya. Kemudian ada BPS, Statistik Perceraian 2024, dan Abdul Manan 2018, Saifuddin 2016. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.